Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang dosis tambahan lampren untuk reaksi ENL berulang. ENL, Erythroma nodosum leprosum. Erythroma itu kemerahan, nodosum itu berarti nodul atau adanya benjolan, leprosum itu lepra, kusta. Berarti kalau saya ngomong reaksi ENL, berarti itu artinya reaksi tipe 2 berat. Ya, Anda simak dulu nih video tentang tipe-tipe reaksi itu apa. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana perbedaan reaksi ringan berat atau perbedaan reaksi tipe 1, tipe 2 seperti itu. Yang namanya perbedaan reaksi tipe 1, tipe 2 itu terlihat dari kalau tipe 1 itu hanya bercak yang meradang, kalau tipe 2 itu ada nodul atau ada benjolan. Nah, masing-masing dari tipe ini ada level ringan, ada level berat. Level ringan itu berarti hanya tanda-tanda peradangan saja. Kalau level berat berarti tidak hanya tanda peradangan saja, tetapi sampai timbul ulcerasi atau ulkus atau luka atau pecah. Atau tidak ada ulkus atau tidak ada luka, tetapi tanda-tanda peradangan itu ada di sekitar saraf tepi. Seperti itu, guys. Nah, kalau saya sekarang bicara tentang reaksi ENL, berarti artinya reaksi tipe 2 berat. Nah, yang saya tekankan di sini adanya dosis tambahan lampren adalah pada reaksi tipe 2 berat berulang. Ini ada definisi berulangnya. Definisi berulang itu ada dua, ya. Berulang periodenya dan berulang dosis naik prednisonnya. Ini saya jelaskan dulu nih satu persatu. Lampren dulu, saya mau membahas lampren. Lampren itu apa? Lampren adalah salah satu komponen dari obat yang ada di MDT atau multi drug therapy atau obat paket kusta. Anda bisa simak nih, Bagus Johan Maulana obat kusta seperti itu. Obat kusta itu ada macam-macam di situ, ada rifampisinnya, ada lampren atau clofazimin, ada juga DDS atau dapson. Yang namanya lampren itu kalau di obat MB dewasa itu yang paling atas ada 3 biji di situ, kapsul, bentuknya kapsul lonjong, agak kenyal pembungkusnya. Itu namanya lampren ya, warna coklat. Itu dalamnya adalah cairan. Nah, seperti itu. Itu kalau di atas itu 100 mg, 100 mg, 100 mg. Tapi kalau yang dosis harian, yang di bawah ini, yang banyak itu bentuknya bunder, bulat, coklat, kenyal juga, itu lampren atau clofazimin yang 50 mg. Itulah yang disebut lampren. Nah, lampren ini digunakan untuk reaksi tipe 2 berat berulang. Jadi reaksi tipe 2 berat berulang ini tidak hanya sekedar memerlukan anti peradangan seperti prednison atau metilprednisolon, tetapi juga harus plus lampren. Seperti itu. Kenapa sih harus ada obat tambahan lamprennya? Karena ini ENL atau tipe 2 berat yang berulang sajalah yang diberikan dosis tambahan lampren. Oke, berulang itu berulang seperti apa? Yang pertama, berulang periodenya. Maksudnya begini. Misalkan nih Januari 2024, Anda penderita kusta mengalami reaksi tipe 2 berat. Berarti ada nodulnya, terus sampai nodulnya itu pecah. Atau tidak pecah, tetapi nodul yang meradang itu berada di sekitar area saraf tepi. Berarti Anda masuk reaksi tipe 2 berat. Nah, misalkan nih Januari. Terus Anda diobati menggunakan prednison atau metilprednisolon sampai Januari, Februari, Maret 3 bulan. Nah, sudah 3 bulan, tanda-tanda peradangan sudah menurun, sudah sembuh reaksinya. Oke, sudah sembuh. Tetapi tiba-tiba bulan Mei atau bulan Juni misalkan Anda mengalami kejadian serupa. Berarti reaksi tipe 2 berat atau ENL yang berulang secara periodenya. Sudah kena, lalu sudah sembuh, kena lagi. Nah, itulah yang disebut reaksi ENL berulang. Kalau berulang seperti ini, maka tidak hanya sekedar anti peradangan seperti prednison atau metilprednisolon yang masuk, tetapi harus plus tambahan lampren. Gitu. Itu berulang definisi yang pertama, yaitu berulang periodenya. Berarti kejadian yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berulang definisi kedua adalah berulang dosis naik prednisonnya. Nah, maksudnya begini, kalau Anda kena reaksi, kan dosis tapering off atau dosis yang meruncing itu diawali dari 40 mg. 2 minggu pertama minum prednison 40 mg setiap hari. 40 mg berarti kalau dibagi 5 mg berarti ada 8 tablet. 8 tablet setiap hari selama 2 minggu. Oke, terus tanda-tanda peradangan misalkan menurun. Berarti dosisnya juga menurun, jadi 30 mg misalkan. 30 mg atau berarti dibagi 5 berarti 6 tablet prednison setiap hari selama 2 minggu. Oke, tanda-tanda peradangan menurun. Nah, turun lagi dong dosisnya. Nah, tapi begitu diturunkan ke 20 mg misalkan, ternyata tanda-tanda peradangannya malah muncul lagi. Begitu turun dosisnya, tanda-tanda peradangannya muncul lagi. Misalkan nodulnya pecah lagi, nodulnya meradang lagi, nyeri lagi, dan sebagainya. Nah, berarti kan dosisnya jangan diturunkan dulu loh. Berarti dosis 20 mg ternyata tidak mampu meredam tanda-tanda inflamasi. Itu artinya dosis Anda harus naik lagi, bertahan dulu di 30 mg selama 2 minggu misalkan. Udah 2 minggu tanda-tanda peradangan sudah kayak menurun. Nah, terus Anda mau menurunkan lagi ke 20 mg.
ternyata begitu diturunkan 20 mg, tanda-tanda peradangannya muncul lagi. Tanda-tanda misalkan pecahnya muncul lagi, lukanya muncul lagi, nyerinya muncul lagi, kemerahannya muncul lagi. Nah, mau nggak mau Anda naikin lagi ke 30 mg. Nah, berarti naiknya ini berarti sudah kedua kalinya. Tadi yang pertama sudah 20, nggak bisa, terus akhirnya dinaikin lagi ke 30 mg. Nah, ini berarti kenaikan dosis yang pertama. Udah kelihatannya stabil 2 minggu, mau diturunkan lagi, tanda-tanda peradangannya naik lagi, dinaikkan lagi ke 30 mg. Nah, ini loh, kenaikan prednison yang terjadi 2 kali, ya berarti berulang kenaikan prednisonnya, inilah masuk definisi ENL berulang, gitu loh. Nah, nek model seperti ini artinya dengan dosis 30 mg ini tidak sanggup untuk menangani tanda-tanda peradangan, makanya harus plus lampren, gitu ya, paham ya? Nah, ENL berulang. Lah, sekarang lamprennya didapatkan dari mana? Kalau programmer Kusta, Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten ini bisa ngebon ke provinsi. Itu kalau ada. Saya juga kadang ngebon, kadang dapat, kadang nggak ada. Atau dapat tapi expirednya sudah deket. Nah, akhirnya kalau sudah expired nggak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, sebenarnya ada pilihan, yaitu dari obat MDT, dari obat Kusta MB kita ambil lamprennya. Nih misalkan ada obat, ya, obat MB, tetapi ini bisa digunakan untuk pengobatan PB dengan cara lamprennya diambil seperti itu. Nah, ini mungkin terjadi saat kelangkaan obat PB, mau ngobatin PB tapi adanya regimen MB, maka lamprennya diambilin tapi jangan dibuang, disimpan dengan prosedur penyimpanan farmasi yang benar, ya, tempatnya bersih, suhunya terjaga, terus dan juga cara menyimpannya aman dan sebagainya. Dengan adanya ditambahin pengawet juga dan sebagainya, itu tetap prosedur penyimpanannya harus benar sesuai dengan ilmu kefarmasian. Disimpan, jangan hilang, dan dicatat ada kartu stoknya, expirednya kapan, dipantau seperti itu. Nah, ini berguna untuk misalkan Anda menjumpai pasien-pasien yang ENL berulang, butuh lampren, Anda nggak bingung, Anda nggak dadakan ngambilin lampren dari obat MDT yang baru ada, yang ada stok di instalasi farmasi seperti itu. Jadi bisa gunakan dari stok-stok lampren yang tadi diambil dari MB. Nah, terus obatnya dikasihkan ke PP. Karena obat PP dengan MB bedanya kan hanya ada di lamprennya atau tidak ada lamprennya, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke dosisnya nih. Dosisnya gimana nih? Dosis tambahan lampren untuk pasien yang ENL berulang. Dosisnya ini perhatikan. Bulan pertama dan bulan kedua atau 2 bulan pertama dosisnya adalah 3 kali 100 mg. Setiap hari minum 3 kali 100 mg. Berarti setiap hari minum 3 kali, pagi, siang, sore. Berarti jaraknya 8 jam sekali. Sehari kan 24 jam. Nek dosis 3 kali 100 mg berarti artinya sehari 3 kali. Berarti sehari dibagi 3 itu artinya setiap 8 jam sekali minum 100 mg lampren. Setiap hari selama 2 bulan pertama. Itu. Lalu 2 bulan kedua atau bulan ketiga dan keempat dosisnya diturunkan menjadi 2 kali 100 mg. 2 kali, sehari 2 kali berarti 12 jam sekali dong, karena sehari 24 jam. 12 jam sekali minum lampren 100 mg setiap hari selama 2 bulan periode kedua, artinya bulan ketiga dan keempat, seperti itu. Lalu 2 bulan terakhir atau 2 bulan periode ketiga alias bulan ke-5 dan 6 dosisnya diturunkan lagi menjadi 1 kali 100 mg. Sehari minumnya 1 kali, sekali minum 100 mg. Seperti itulah dosis tambahan untuk lampren. Nah, itu 100 mg dari mana? Ya, tadi stok yang kita ambil, obat-obat lampren yang kita ambil dari MDT yang digunakan untuk PB. Lah, di situ kan ada yang 100 mg, ada yang 50 mg. Kalau Anda pakai yang 100 mg itu yang dosis bulanan itu udah 100 mg. Kalau adanya yang 50 mg gimana? Ya udah, kalau Anda butuh 100 mg berarti ambil 2 kapsul dong, kan masing-masing 50 mg. Seperti itu, guys. Oke, pertanyaan berikutnya. Lah, kalau misalkan ini reaksi ENL berulang atau reaksi tipe 2 berat berulangnya timbul terjadi saat pasien tersebut sedang minum obat MDT, obat paket Kusta, bagaimana nih? Nanti double dong dosisnya. Nah, ini akan saya jelaskan. Kalau misalkan Anda sedang minum MDT, nah, terus terjadi peradangan reaksi tipe 2 berat berulang, udah MDT-nya jalan, prednisonnya harus masuk, lampren tambahannya juga harus masuk. Ya, oke. Nah, dosis paling maksimal sehari adalah 300 mg. Artinya begini. Nih misalkan nih, Anda lagi mengalami kejadian seperti ini. Anda minum MDT. Nah, MDT yang dosis bulanan yang diminum di depan petugas, ya, yang sebulan sekali, yang ada di paling atas dalam blister MDT, MB itu misalkan. Nah, di sini kan ada lampren 100 mg, 100 mg, 100 mg. Nah,
Berarti Anda sudah minum itu kan berarti sehari itu Anda sudah minum 300 mg. Nah, terus dosis tambahannya perlu nggak? Nggak usah, karena Anda sudah minum dosis 300 mg sehari. Pada hari pertama itu yang di depan petugas, yang sebulan sekali, berarti Anda pada hari pertama itu tidak perlu minum dosis tambahan Lampren untuk reaksi ENL berulangnya. Tetapi begitu hari esoknya, dosis hariannya, kan Anda hanya minum Lampren dan DDS kan? Nah, Lamprennya di sini kan cuma 50 mg. Ya, kalau Anda misalkan dalam periode pengobatan Lampren yang bulan pertama dan kedua, di mana setiap hari Anda harus minum 300 mg, lah ini sudah minum 50 mg, berarti Anda tinggal minum sisanya dong, yaitu 250 mg untuk memenuhi dosis Lampren tambahannya, begitu. Misalkan Anda sudah masuk ke periode 2 bulan kedua atau bulan ke-3 dan 4 pengobatan reaksi ENL berulang, di mana Anda setiap hari harus minum dosis tambahan Lampren 2 kali 100 mg. Ya, berarti sehari harus 200 mg. Sedangkan Anda sedang minum MDT. Nah, ini sama seperti tadi nih. Kita lihatnya dosis yang tertingginya dulu, itu yang harus memang kewajiban dipenuhi ya dipenuhi. Nah, misalkan dalam blister obat MDT MB dewasa, ada di situ Anda berkewajiban sebulan sekali minum Lampren yang 3 kapsul, masing-masing 100 mg, 100 mg, 100 mg. Ya, ini tetap diminum karena memang kewajiban obat MDT ini Anda harus minum. Nah, berarti hari ini Anda minum langsung, berarti sehari langsung 300 mg. Oke. Nah, terus dosis hariannya, dosis harian di MDT Anda minum DDS dan Lampren. Lamprennya 50 mg. Sedangkan Anda sedang mengalami pengobatan Lampren bulan ke-3 dan 4 atau periode 2 bulan kedua, di mana Anda dosis Lampren tambahannya adalah 2 kali 100 mg, ya berarti karena ini sudah minum 50 mg, ya tinggal sisanya dong 150 mg. Jadi dosis tambahan Lamprennya berarti 150 mg. Seperti itu, biar terpenuhi obat Lampren untuk reaksi ENL berulangnya, yaitu 2 kali 100 mg. Seperti itu guys. Sama nih dengan yang terakhir nih, 2 bulan periode ketiga pengobatan ENL berulang, yaitu Anda harus minum 1 kali 100 mg. Setiap harinya Anda harus ada dosis tambahan Lampren 100 mg. Nah, Anda padahal lagi minum obat MDT ya rutin. Nah, yaitu pada dosis yang sebulan sekali. Hari pertama bulan tersebut Anda harus minum, ya itu memang harus minum 3 kapsul Lampren, masing-masing 100 mg, 100 mg, 100 mg, ya itu dituruti dosis yang tertinggi itu, karena ini demi kuman kustanya, bukan demi reaksi ENL berulangnya. Ini diminumlah, nah, sehari sampai 300 mg. It's okay, nggak apa-apa, karena itu kewajiban MDT-nya harus habis. Tetapi hari berikutnya, nah ini kan Anda harus minum DDS dan atau Dapson dan Lampren. Lamprennya hanya 50 mg di situ. Sedangkan untuk kebutuhan Lampren untuk tambahan reaksi ENL berulang Anda harus minum 100 mg. Berarti Anda sudah minum 50, tinggal 50 lagi tambahannya. Seperti itu guys. Itu yang pertama pembahasan, barangkali Anda tabrakan dengan obat MDT seperti itu. Pertanyaannya kedua, lah dengan prednison gimana nih? Kalau pengobatan tadi tambahan Lampren untuk reaksi ENL berulang, kalau kita hitung kan sampai 6 bulan nih, ya kan? Bulan periode 2 bulan pertama, 2 bulan kedua, 2 bulan ketiga. Sedangkan prednison kan bisa kita hitung totalnya cuman 3 bulan. Nah, pengobatan prednison dengan tambahan Lampren ini nggak harus bareng. Jadi kalau misalkan di sini prednisonnya sudah habis duluan, ya Lamprennya silahkan menyusul, bisa dihabiskan sampai terakhir meskipun prednisonnya sudah selesai duluan, seperti itu. Jadi tetap dihabiskan sampai tuntas. Prednisonnya dihabiskan sampai tuntas, sampai tapering off, lalu Lamprennya juga dihabiskan sampai tuntas sampai 6 bulan. Gitu guys. Gitu ya. Ini juga menjawab pertanyaan yang masuk di komentar YouTube, karena dulu ada yang sempat nanya, "Bang, mana sih video tentang pengobatan tambahan Lampren untuk reaksi berulang?" Jadi saya jawab dalam video kali ini. Terima kasih, semoga Anda yang mengalami reaksi tipe 2 berulang ini segera sembuh dan mendapatkan penanganan yang adekuat, karena ini benar-benar sangat menyiksa. Udah ada nodulnya, nyeri, pecah, disertai demam, ada gangguan fungsi sarafis. Kasihan sekali orang-orang yang mengalami ENL, apalagi sampai berulang. Gitu ya guys. Semoga semua pengobatan adekuat dan Anda tanda-tanda reaksi menurun dan tidak mengalami lagi berulang lagi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.